kembali bersama penajurnalis.com, channel yang menghadirkan pemberitaan aktual, fakta tajam, dan berintegritas. Selamat malam Pak Ki ya, dari kantor hukum Sugiono Enrekan ya Pak Ki. Betul. Siap. Izin Pak Ki, ya. Apakah ada yang ingin disampaikan terkait proses hukum yang sedang Pak Ki tangani terkait dengan klien sama Prit Aswin ya Pak Ki? Baik. Ya, saat ini kami baru saja mendapatkan kuasa dari saudara Prit Aswin, yakni wakil dari Direktur PT Energi Nusantara, Energi Quality Nusantara ya, Pak. Energi apa dia namanya? Energi Kualitas Nusantara. Nusantara. Dalam hal ini kami akan menindaklanjuti pelaporan yang sudah dilakukan, yakni pada tanggal 31 Oktober 2022 di Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur. Laporan tersebut terkait dengan adanya dugaan 378, 372 yang dilakukan oleh Direktur PT MKN Mitra Kartika Nuswantara. Dalam hal ini diwakili oleh direkturnya yang bernama Bob Jamal. Sampai saat ini pelaporan yang dilakukan dari tanggal 31 Oktober 2022 belum ada perkembangan yang signifikan. Yang pertama, kita tindak lanjut ini dalam waktu dekat ini kita akan meminta SP2P, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Sejauh ini juga kita mendapatkan informasi bahwa ada juga keterlibatan oknum ya, Pak Di, keterlibatan oknum mungkin katanya informasinya perwira menengah ya. Betul. Nah, bisa disampaikan Pak Ki? Ya. Berdasarkan informasi yang kami terima dari kronologi yang disampaikan dari klien kami, oknum tersebut bernama Kolonel Irfantri Haris Panca. Ya, dia bertugas di Kodam Jaya, di Kesatuan Kodam Jaya. Ya, ketika itu untuk sampai saat ini saya tidak tahu apakah yang bersangkutan masih berdinas atau belum, atau sudah pernah tugas. Namun keterkaitan dengan hal tersebut kita juga sudah melaporkan, kita menindaklanjuti surat tanda terima laporan pengaduan dari Komando Daerah Militer Jayakarta, Jakarta, Polisi Militer di Jakarta. Pomdam ya? Ya, Pomdam. Sejauh mana Pak Di terkait apa yang disampaikan oleh Pomdam dengan semua pelaporan yang disampaikan oleh Prit Aswin ini sebagai kliennya Pak Di? Baik. Terkait dengan hal tersebut, karena kami juga baru terima kuasa pada hari ini, kami menindaklanjutinya. Untuk sementara kami baru memohon surat perkembangan hasil penyidikan atau penyelidikan dari Pomdam. Jadi kita belum bisa memfollow up karena pada saat ini kita juga akan menindaklanjuti berkas-berkas yang diberikan oleh klien kami tersebut. Kerugian yang diderita oleh dari klien Pak Ki ini berapa banyak? Baik, kalau dari MKN, PT MKN Mitra Kartika Nuswantara itu dari energi dari PT klien kami ini sebesar 16 miliar rupiah. Luar biasa. Ya, sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dan belum ada itikat baik dari MKN, PT MKN yang diwakili oleh Bob Jamal. Sejauh ini mangkir ya, tidak ada kejelasan. Ya, sampai saat ini masih lebih tepatnya tidak ada pergerakan yang mangkrak ya. Kasusnya tidak ada kejelasan. Untuk itu makanya kita akan melakukan upaya-upaya untuk terangnya peristiwa hukum ini. Semoga di Polda Metro Jaya ini ketika Pak Ki saat ini juga baru menerima kuasa ya, ketika nanti Pak Ki meneruskan untuk meminta klarifikasi perkembangan SP2HP dan sebagainya ke Polda Metro, apabila ternyata mungkin juga tidak ada titik terang, apakah memang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, Pak? Ya, tentu kami akan melakukan upaya-upaya
kepada jajaran-jajaran terkait, mulai dari tadi saya klarifikasi ya, bukan Polda Metro Jaya, tapi Polres Metro Jakarta Timur. Iya. Kita akan melakukan koordinasi dengan Polda, kemudian kita juga koordinasi dengan Mabes Polri demi tercapainya rasa keadilan untuk klien. Oke. Jadi sementara pelaporan awal di Polres Metro Jakarta Timur. Betul. Nanti apabila memang tidak ada titik terang, Pak Gi juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Betul. Dan apabila memang tetap tidak ada titik terang juga, baru Pak Gi juga akan mencoba meminta mungkin atensi lah kepada Mabes Polri juga seperti itu. Ya, dan ditambahkan lagi dengan Kodam Jaya Jayakarta. Itu Kodam Jaya juga ada pelaporan terhadap seseorang yang diduga bernama Letkol Infantri Haris Panjang. Berarti tidak hanya terkait klien Pak Gi aja ya, ada juga yang melaporkan kepada yang tadi bersangkutan itu Pak Gi. Ya, terhadap hal tersebut di luar kapasitas kami untuk menjawab ya, yang kami tangani ini adalah dari klien kami, informasi yang kita terima dan kuasa yang kita terima dari saudara Pak Taswin selaku Direktur Energi Nusantara. Selaku sesama penegak hukum antara pengacara atau advokat dengan institusi Polri, apa yang Pak Gi harapkan terkait dengan penanganan yang Pak Gi saat ini sedang kawal? Ya, kami harapkan kepada jajaran kepolisian, pilar-pilar penegak hukum dan keadilan untuk mengusut tuntas kasus tersebut demi tercapainya rasa keadilan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, karena di sini tidak ada yang lebih tinggi daripada hukum. Semua di mata hukum adalah sama dan hukum adalah panglima. Tidak boleh yang namanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum harus tajam ke segala arah. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Gi, apakah setiap kasus ini ketika no viral no justice memang seperti itu, atau memang terkadang menjadi sebuah tradisi hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Ya, sudah menjadi bukan lagi menjadi rahasia bahwa kasus selalu saja tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita buktikan dengan adanya kuasa yang saya terima ini dan istilah-istilah no viral no justice. Kita berharap supaya hukum ini tajam ke segala arah, baik kepada pejabat, pemerintah atau instansi manapun, di hadapan hukum semua sama. Terima kasih Pak Gi atas waktunya. Terima kasih. Selamat malam. Salam semangat selalu. Demikian pemberitaan kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Masih bersama Penajuranis.com.